Halo, assalamualaikum Pak Tirta. Ya, waalaikumsalam. Iya. Pak Saya Yogi Pak Tirta, Warta Bromo. Yogi, Warta Bromo. Iya. Oh, ya. Pak Tirta lagi sibuk ini ya? Oh, tidak. Pak Tirta, ini kan kita kebetulan lagi lagi nggarap atau ngobrolin soal peta menjelang Pilwali Kota ini Desember nanti ini ya. Ya. Iya, Pak Tirta, dari kacamata jenengan dari fraksi Golkar lah. Gimana ini selama ini Golkar, Pak? Sudah komunikasi atau gimana, Pak Tirta? Oh, sudah tahu pastinya semua partai melakukan komunikasi sudah cukup lama sampai saat ini juga terus melakukan komunikasi, Pak. Tetapi kalau untuk mendetailnya ngapunten, nanti khawatir saya disalahkan soalnya kapasitasnya kan ada ketua ya. Pak Saifullah itu yang lebih berwenang lah untuk menyampaikan statement-statement. Kalau sebatas komunikasi saya ya yang sebatas saya bisa sampaikan ya saya sampaikan, cuman kalau di luar kapasitas saya ngapunten ya saya jangan. Apa yang diperlukan? Apa lantur panjenengan? Ya, paling tidak begini. Yang pertama tadi, apakah memang secara secara kepartaian Anda juga salah satu anggota fraksi Golkar yang ada di DPRD. Paling tidak Golkar sendiri kan sudah menjalin komunikasi lah untuk ke depan. Paling tidak sebagai kader partai juga ada harapan-harapan tertentu bagaimana sosok figur nanti yang bisa dicalonkan atau bakal dicalonkan itu seperti apa, Pak Tirta? Itu aja mungkin dari sisi jenengan. Kalau bisa putra daerah, ya kan. Soalnya kalau putra daerah itu gimana pun rasa memilikinya itu lebih daripada yang bukan putra daerah. Tanggung jawab moralnya juga lebih karena di sini ada saudaranya, ada teman sekolahnya, ada tetangganya, kan begitu kan. Betul, jadi tanggung jawabnya lebih. Itu harapannya seperti itu. Lantas dari Partai Golkar sendiri, kalau menurut kacamata saya, memang figur internal di internal Kota Pasuruan yang menonjol seperti Pak Setiono kemarin, sementara tidak ada. Jadi meskipun kita ada 7 kursi dan bisa berangkat sendiri, tetapi kita kan harus realistis lah kita berpikirnya. Lantas untuk N1 itu ya harapannya sementara ini ya dengan dari internal kita sementara ini juga masih lagi digodok gitu ya. Lagi digodok lah seperti itu. Karena namanya kontestasi kan cari benang, Pak. Betul. Ya, pendaftarannya kan juga masih 2 bulan lagi, ya kan? Ya. Ya pastinya ya kita harus benar-benar selektif juga ya partai. Nah, kita nggak ingin gerusa-gerusu, kita mencari kemenangan. Kalau mencari kemenangan itu kalau memang dalam waktu dekat ini sudah ada, ya kita pastikan untuk bisa disampaikan ke publik. Tetapi bila mana masih ada alternatif lain, ya mungkin agak mundur sedikit lah. Tetapi tidak jauh dari batas pendaftaran, tidak jauh. Ya, tidak mendekati lah, tidak mendekati ke sana ya. Terlalu mepet lah ya. Jadi ada ruang. Mepet ya, ada itulah. Pak Tirta sebagai orang yang sangat berkecimpung lah di legislasi terutama, PR apa nanti yang harus dihadapi oleh figur apapun itu, meskipun dari partai jenengan sendiri yang harus memunculkan. Nah ini PR seperti apa sih di Kota Pasuruan ini yang harus diambil alih atau dikerjakan oleh figur baru nanti gitu loh? Apa masih banyak atau sudah hanya tinggal memperbaiki atau apa? Bagaimana Pak Tirta? Kalau situasi yang ada mungkin ya kita
amati bersama keadaan Kota Pasuruan ini selama berapa tahun terakhir ini dan sampai saat ini seperti apa, kan coba ya kita coba amati. Ada perkembangan apa yang berarti dari kondisi Kota Pasuruan yang luasannya 35,29 km persegi tentunya tidak sulit semestinya kalau menata kota. Betul. Nah, kita kalau menyiapkan infrastrukturnya dulu, ya infrastruktur ini yang diberesi. Jangan sampai setiap tahunnya itu nggak beres-beres. Masalah kawasan kumuh saja yang programnya pemerintah pusat 100 saja nggak cepat bisa terselesaikan. Iya. Apalagi sekarang ada masalah corona ini tambah nggak ada yang jalan ini akhirnya, Pak ya. Nah, ini kan dibutuhkan seorang pemimpin yang berkomitmen tinggi. Betul. Abaikanlah kalau sudah duduk, abaikan masalah yang untuk taruhlah hutang budi lah, atau mungkin faktor untuk mau berangkat lagi mementingkan kelompoknya sendiri. Nah, kita kan butuh kerjasama, kerja bareng. Ya. Kita punya kapasitas kan berbeda-beda. Yang terpenting komitmen dan memang mau untuk memajukan Kota Pasuruan. Mudah? Tidak mudah, Pak. 80% APBD Kota Pasuruan itu dari transfer dana pusat, Pak. Ya. Kemandirian kita itu loh dari PAD cuman berapa persen? 15%, Pak. Ya. Ya kan, lantas macam kita mengharapkan pembangunan yang lebih dari ini, kan mengharapkan kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang termasuk swasta. Ya, betul. Dalam hal ini. Kalau dari pemerintah pusat sendiri kan kita menunjukkan kinerja kita supaya kita dapat insentif. Kan ada penilaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kan didelegasikan kan. Wewenang pusat didelegasikan ke daerah, nyok garapan otonomi daerah ini. Kan gitu. Betul. Tentunya diberikan uang, cuman diawasi dan diminta pertanggungjawaban. Kan gitu. Ya, benar. Nah, pertanggungjawaban ini kalau tidak bisa dibuktikan, otomatis intensif yang diberikan ke daerah pastinya rendah. Bisa jadi tidak seperti yang kemarin WDP kan, otomatis kan itu salah satu catatan. Penyajian masalah yang normatif aja yang harus dilakukan aja tidak bisa. Ya, itu kurang benar, itu mempengaruhi. Jadi bagaimana nanti seorang pemimpin ini bisa bekerja sama dengan banyak pihak. Suasana dibikin kondusif dulu, mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, dan di lingkaran itu orang-orang yang memang berkeinginan sama untuk memajukan Kota Pasuruan, bukan atas nama rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ya, itu memang kalau dilingkari orang-orang seperti, kalau dilingkari ring satunya orang-orang yang berkepentingan itu, Pak, ya sulit, Pak. Betul. Sulit, siapapun wis pemimpinnya kalau gak punya ketegasan. Pertama komitmen dulu. Sudah komit, gak memikirkan jabatan di berikutnya. Bokep nanti gampang lah urusan 5 tahun lagi. Mikirnya semestinya seperti itu. Dan gak takut untuk diintervensi sama orang yang berkepentingan pribadi dan kelompoknya. Dan dibuka ruang. Tidak hanya berpikir soal balas budi gitu aja. Akhirnya kan mengabaikan yang lebih luas ya gitu, Pak. Orang-orang yang berkompeten dikasih ruang yang lebih banyak. Betul. Orang-orang yang tidak berkompeten ya dibina. Kalau dibina tidak bisa, diberi kesempatan tidak bisa, ya sementara dikesampingkan dulu. Kan gitu. Penataan birokrasi jangan tahu sendiri. Atas dasar apa? Mestinya kan kompetensi. Cuman kenyataannya selama ini tahu sendiri, ya memang ada kompetensi. Cuman kompetensinya itu lebih dinomor 2 kan. Nomor satunya ya
bagaimana bisa nurut sama seorang pemimpin. Nah ini rusak Pak. Kita kan membutuhkan kerja, etos kerja kita, kinerja tinggi segala macam. Memang punya kemampuan ke arah sana. Kalau peran legislatif sendiri ya harusnya mendukung bersama-sama. Kalau kita juga mitra kerja, pemerintahan itu kan unsurnya dari kepala daerah dan DPRD dibantu oleh organisasi perangkat daerah, kan gitu kan dalam pekerjaannya. Berarti kita kan kerja bareng. Nah mana bentuk kerja bareng ini, komunikasi yang dilakukan? Yang terakhir ini kan seolah-olah yang kacamatanya banyak orang sendiri, dan kita rasakan juga DPRD kan setengahnya ditinggal sama kepala daerah. Iya kan? Ya. Memang butuh kan kolaborasi, kerja bareng, saling isi, itu kan sangat penting dalam proses pembangunan daerah, katakanlah gitu Pak Tirta ya. Iya. Dan begitu untuk pilwali ke depan ini, kalau harapannya ya dari partai politik yang menentukan ya. Partai politik harus selektif gitu loh. Betul. Kader sendiri ataupun kader di luar kader yang diusung baik N1 maupun N2 itu memang ada janji-janji politik yang nantinya itu dipenuhi. Dan itu butuh bentuk fakta integritas yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Iya kan? Ya, benar Pak Tirta. Itu apa? Mestinya figurnya itu menampilkan ini saya, posisinya begini, saya punya kemampuan seperti ini. Setiap orang kan ada kekurangannya. Nah, ayo nanti bareng-bareng kita kerja. Jadi nantinya koalisi yang diusung ini kerja bareng sampai masa bakti berakhir. Kerja bareng. Ya, itu Pak diusung. Siap. Ya. Oke. Ya, ini paling dibutuhkan komunikasi yang intens juga antar masing-masing lini gitu, terutama antara legislasi, eksekutif, dan memang butuh figur yang memang benar-benar punya integritas tinggi, punya semangat yang tinggi, punya figur yang memang benar-benar bisa membawa Pasuruan ini bisa lebih baik. Oke, terima kasih Pak Tirta sudah memberikan waktunya. Baik. Sukses, matur nuwun Pak Tirta. Assalamualaikum. Ya.